Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di masa pandemi corona ini kalian tetap dijaga Allah sehingga tidak sampai terkena virus corona. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang Sunan Muria. Siap? Ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peran Sunan Muria dalam berdakwah. Ada beberapa peran yang dimainkan Sunan Muria di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, mengarahkan tradisi setempat menjadi bernafaskan Islam. Kalau dulu tradisi-tradisi di Jawa banyak atau tidak bernafaskan Islam, isinya tidak Islami, maka oleh Sunan Muria tradisinya tetap dijaga, tetapi isinya, ruhnya bernafaskan Islam. Tidak membuang acaranya, tetapi isinya bernafaskan Islam. Seperti botol mungkin ya. Kalau dulu ibaratnya botol isinya bir. Nah, kemudian botolnya tetap dipakai, tetapi isinya dibuang, dibersihkan, dikasih isi air putih. Ibaratnya seperti itu. Botol tidak dipecah, tidak, tetapi isinya diganti yang baik, seperti itu. Contohnya di dalam tradisi Jawa itu banyak selamatan-selamatan, acara selamatan. Kalau dulu selamatan itu ditujukan kepada makhluk-makhluk halus. Selamatan tapi minta selamat, tapi mintanya kepada makhluk halus dengan mengeluarkan sedekah, mengeluarkan tumpeng, mengeluarkan nasi, mengeluarkan lauk pauk. Tapi sedekahnya ditujukan untuk makhluk halus, jin, setan, genderuwo, itu ya. Tetapi oleh Sunan Muria tetap selamatannya tetap diadakan, tetapi isinya diganti Islami. Isinya selamatan diganti dengan doa-doa Islami, diganti dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, diganti dengan membaca Al-Qur'an. Isinya dzikir, isinya wiridan. Kemudian pakai doa, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatannya tetap, sedekahnya tetap, acaranya tetap, tapi isinya beda. Itu hebatnya ya. Tidak langsung dibuang, selamatan gak oleh. Tidak, selamatan boleh, tapi isinya yang dirubah. Itu anak-anakku. Di acara pernikahan adat Jawa itu biasanya acaranya panjang dan diisi nilai-nilai yang tidak Islami. Memang belum Islam dulu ya. Kemudian setelah dalam Islam, acara adatnya tetap ada setelah pernikahannya, model Jawa. Tetapi acara pernikahan model Jawa tersebut isinya diganti tentang syarat rukun nikah, misalnya seperti itu ya. Isinya bersihkan syariat-syariat Islam untuk menuntun sang calon mempelai laki-laki dan perempuan itu. Kemudian dalam berdakwah perannya kedua tetap menggunakan seni dan budaya. Seni dan budaya. Tidak membuang seni, tidak membuang budaya, tetapi tetap menggunakan seni. Misalnya Sunan Muria ini mengarang tembang Sinom dan Kinanti. Sinom Kinanti ya. Kalau Sinom itu artinya masih muda, artinya muda. Sinom, nah itu ya. Nah, isinya Sinom ini biasanya tentang masalah keinginan-keinginan yang tinggi karena berisi anak muda ya. Isinya tentang keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Itu ya, tetap ada tembang-tembang. Kemudian perannya adalah merombak cerita wayang. Seperti Sunan Kalijogo juga, Sunan Muria ini merombak cerita wayang. Kalau dulu di cerita wayang itu isinya kisah Ramayana dan Mahabharata, itu isinya tentang dewa-dewa, tentang pujaan-pujaan, penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa. Ceritanya kemudian dibelokkan dengan cerita-cerita Islami oleh Sunan Muria.
Isinya diisi dengan penyembahan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya diberikan kisah-kisah Islam tentang pedoman-pedoman yang ada di Quran hadis diselipkan seperti itu. Ramayana isinya diganti ya, yang Islami oleh Sunan Muria. Kemudian mempopulerkan, menterkenalkan kisah Dewa Ruci ya. Kita kan kenal kata-kata Dewa Ruci, itu yang mempopulerkan adalah Sunan Muria. Yang isinya adalah Werkudara atau Bima yang mengarungi samudra, mengarungi lautan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Ya itu ya. Kisah Dewa Ruci adalah kisah yang dibuat oleh Sunan Muria dalam pewayangan tentang Werkudara, tentang Bima. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian alam. Perannya menjaga kelestarian alam. Hidup Sunan Muria ini di bukit yang tanahnya mungkin bisa longsor sewaktu-waktu. Karena itu di dalam berdakwah pun Sunan Muria tidak melulu ngaji, tetapi memberikan pengertian-pengertian tentang masalah lingkungan alam agar menjaga alam. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Setelah nebang harus ditanami kembali. Tidak boleh menggunduli bukit. Harus menjaga bukit. Harus selalu mengadakan penghijauan. Itu ditanamkan oleh Sunan Muria. Sunan Muria mengajari cara menanam tanaman-tanaman. Misalnya menanam pakis haji atau jati masin. Itu mengajarkan gimana cara menanam yang baik, mengajarkan metode-metode pertanian dalam melestarikan hutan, sehingga hutannya tetap bisa kita pertahankan kelestariannya, kita dapat menghirup udaranya, kita terjauh dari bencana tanah longsor, terjauh dari bencana banjir. Nah, itu tadi adalah beberapa peran dari Sunan Muria. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.